uh, saya sering main ke tempat teman saya, mohon maaf, yang mungkin kebetulan ekonominya menengah ke bawah. Nah, selama saya sering main itu, beberapa kali rumah teman saya itu didatangi oleh kayak kayak apa ya? Kalau istilahnya, Misionaris. nah iya betul. Nah, ini yang istilahnya yang menjadi keresahan tadi. Eh, Bukankah itu melanggar undang-undang ya, Uni? Ya, laporkan ke RT setempat, brother. Laporkan ke RT setempat, laporkan ke orang-orang yang punya kapasitas. Ambil tindakan gitu aja, biar tidak terjadi nanti, takutnya nanti terjadi aksi-aksi anarkis nanti. Jadi Kalau memang itu Anda bisa melihat itu, Anda betul-betul mengetahui hal itu, laporkan aja, biar nggak ribet-ribet. iya, Soalnya isu-isu agama dijadikan sebagai bahan pemecah belah umat sekarang. saya sendiri menyaksikan bahwa adanya misionaris-misionaris door to door, dari pintu ke pintu, dan entah sasarannya yang terlihat kondisi ekonominya menengah ke bawah. Bahkan ini bukan di daerah pedesaan ya, ini di kota besar, bahkan di ibu kota Jakarta. Nah, saya cuma berharap adanya lembaga atau komunitas atau yang lebih mempunyai kapasitas untuk menanggulangi pelanggaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Kristologi Muslim, channel yang akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama. Pada kesempatan hari ini, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu diberikan kesehatan, dan segala macam urusan dilapangkan, dipermudahkan, dan dilancarkan seperti apa yang diharapkan, dan juga diberikan segala kecukupan ekonomi, rezeki yang melimpah yang tidak pernah habisnya, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di video kali ini masih seperti biasa, saya akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama, di mana nantinya apologet Islam dan oknum Kristen akan saling bertanya dan menjelaskan agama masing-masing, yang mana kita akan bisa menilai mana agama yang benar-benar bisa diterima dan dipahami secara akal pikiran manusia yang berakal. Di video ini juga kita akan melihat diskusi dan debat Unirifa dan apologet Islam lain dengan beberapa oknum Kristen, yang mana kita bisa mendapatkan ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Dan bagaimana berjalannya diskusi ini, apakah akan berjalan tenang dan santun atau malah sebaliknya memanas, di mana biasanya oknum Kristen jika tidak sanggup menjawab pertanyaan dan juga tidak terima ajaran dan isi kitabnya dibahas, mereka akan emosi dan marah, bahkan sampai menghujat pribadi atau ajaran. Nah, daripada penasaran dengan diskusi dan debat ini, mari kita simak saja videonya sekarang. Bunda nak, anak bunda, tolong kalau masuk ke kamar bunda jangan janji mulu. Puji Tuhan, puji Tuhan. Puji dong Tuhannya, kok dijanjiin mulu? Puji kayak kami nih, alhamdulillahirobbil alamin. Segala puji bagi Allah. Subhanallah, maha suci Allah. Allahu Akbar, Allahu Maha Besar. Ini puji Tuhan, puji Tuhan. Dipuji dong Tuhannya. Dicabut dulu chargernya, brother. Orang bernyanyi kan puji Tuhan itu. Iya, maksudnya kapan dipuji Tuhannya? Kalau Ya, kita mau setiap puji Tuhan hari orang bernyanyi dimanapun dia berada, kalau lagu itu untuk menyenangkan hati Tuhan ya memuji Tuhan. Oh gitu. Tuhannya sedang nyanyi ya? Ya bukan hanya sedang bernyanyi, tapi memang dia harus ditinggikan, dimuliakan.
Nah, bagaimana cara memuliakannya? Ya Suaranya memuliakannya. dicabut dulu bang, brother, cabut dulu casnya. Nah, kalau catnya, kalau misalkannya handphonenya baterainya sedikit, di mute aja dulu. Nanti udah banyak baru ngobrol gimana? Biar enak kita. Oh iya, ini baterainya 13% nih. Nah, dicas dulu aja abangku. Gimana? Boleh. Iya. Padahal Abangku kan parkun aja, nggak apa-apa. Abangku parkun aja. Nanti abangku kalau udah agak 20 gitu, dicabut nanti kita ngobrol. Nanti abangku boleh kok. Tenang aja, Unirifa nggak kemana-mana. Unirifa tetap ada di hati abang, tenang aja. thank you. Saya tertarik soalnya tadi Uni Rifa ngomong kalau jangan pusing sama orang Kristen barusan tadi tuh. Makanya Iya, jangan memikirkan penghujatan umat Kristiani karena kebanyakan dari mereka yang menghujat itu orang terguncang dengan imannya. Gitu Iya. maksud aku. Maksud adek gitu, maksud adek. Siapa Tunggu yang- Maksen. Agama lu Ya. apa? Agama lu apa? Iya Kristen lah. Iya, kan ada banyak denom tuh. Kristen apa? Kenapa? Kristen itu kan banyak. Oneness, Tritunggal, Marsion, Pentakosta, Katolik. Marsion itu nggak diakui. Iya kan kata lu. Kitab lu tuh dikanonisasi sama Marsion tahu di abad kedua. Nggak Lu diakui. orang-orang tua lu jangan jangan gitu, Dek. Enggak, maksudnya tuh gini loh. Allah agamanya apa secara denominasi? Yang diakui di Indonesia tuh cuman Katolik sama Protestan. Iya diakui, tapi kamunya menganut apa? Itu loh maksud Bunda Gembala Protestan. Muna. Oh, Protestan. Oh, Ya. bentar. Kita live di YouTube ya. Soalnya ini kita harus dokumentasi karena yang kita bicarakan ini sesuatu yang sangat sensitif. Nanti Oten banyak fitnah aku nanti. Ketawanya jelek kali. Aha. Bentar dulu lah Bang Maksen. Terus Bang Maksen gimana? santai. Bentar dulu Bang Maksen, kita prolog dulu. Oh iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kembali lagi bersama Uni Rifa, si Bunda Gembala yang paling manis se-alam semesta, kata saya. Ya, hari ini kita kembali lagi hadir untuk ngobrol-ngobrol santai, diskusi asik, diskusi lintas agama bersama Uni Rifa, si Bunda Gembala. Ya, salah satu mahasiswi Prodi Komunikasi Penyiar Islam yang akan tunggu dulu. Teman-teman yang di YouTube, apa kabar semuanya? Ini adalah kalian lihat itu cantik sekali di TikTok ya. Itu wajah filteran. Ini adalah wajah aslinya. Kalian lihat wajah lelah aku ya. Bentar ya nih. Kalian lihat perubahannya. Bentar ya teman-teman ya. 1, 2, 3. Dreng. Ini dia wajah Bunda Gembala kalian sebenarnya. Jangan tertipu dengan filter itu ya. Hati-hati. Jangan tertipu dengan filter itu. Bentar. Bentar ya Bang ya. Aku ngomong dulu di YouTube ya Bang ya. Ya Bang ya. Iya. Bang aku ngomong di YouTube. Abang tunggu dulu. Iya, silahkan. Nggak ada suaranya nih. Suaranya hilang, oi. Jangan pernah kalian katakan bahwa Uni Rifa baik. Tidak ada yang baik kecuali dia ya. Teman-teman perhatikan, hari ini kita bicara tentang Ibrahim bukanlah Yahudi dan Nasrani tapi Muslim. Di dalam surah Ali Imran ayat ke-67 teman-teman ya. Dan kita akan membahas tentang ini. Kenapa kita harus membahas tentang ini? Ini adalah hal yang fundamental untuk dibahas. Buat teman-teman yang di YouTube, perhatikan baik-baik. Ingat, jangan tertipu dengan wajah aku. Ya, fitnah dajjal gitu. Lebih mengerikan fitnah TikTok ya. Begitu ya saudara-saudara. Ibrahim adalah KW-nya Abraham. Paniki tembok.
Ibrahim adalah kawinnya Abraham. Ah, kamu nggak ngerti bahasa Semitik ya? Mana ada. Abraham itu adalah dialek bahasa lain. Ibrahim itu dialek bahasa Arabnya. Yeshua kamu jadikan Yesus nggak masalah. Dasar kamu paniki tempok. Pasti kamu Kristen ya kayaknya. Coba aku pin dulu pesannya. Nah ini saudara-saudara, pagi-pagi buta ini kita telah melihat sebuah komentar dari saudara kita, Ibrahim adalah kawinnya Abraham. Apa indikator kamu menuduh seperti itu? Secara akademik saja, sedangkan Tuhan kamu aja yang namanya aslinya Yeshua berubah jadi Yesus. Itu dialek yang berbeda dari kata Ishou yang ditambahkan huruf us di belakangnya karena orang Yunani yang menyebutkannya. Masa kamu bilang Ibrahim itu adalah kawinnya Abraham? Jangan begitu kamu, Dek. Nanti Bunda marah ya. Kita kalau diskusi aja. Endut, I love you Endut. Endut udah jadikan moderator ya Endut. Endut jadi moderator ya. Endut tolong kalau ada judul-judul diblokir ya Dek. Endut sayang, I love you. Ya, aku tambahkan moderator yang aku anggap memang sudah seperti kemarin terjadi kerusuhan di dalam komentar-komentar YouTube aku. Baik teman-temannya di YouTube semuanya, apa kabar? Alhamdulillah kembali lagi Uni Rifa hadir bersama antum semua membahas tema ini. Ibrahim bukan Yahudi dan Nasrani, tapi Muslim. Kenapa Uni Rifa bisa berkata begitu? Karena Uni Rifa ini mendapatkan statement dari Al-Quran ya. Aduh, loadingnya. Waduh. Gimana nih? Error ya. Teman-teman, satu hal yang perlu Uni Rifa katakan, karena kita ini sedang streaming ya. Jadi kalau terjadi kesendat-sendat mikir gitu ya, kayak loading gitu ya, itu artinya loading ya. Signal bermasalah. Biasanya kalau bukan signal yang bermasalah, yang penting bukan kepribadian aku yang bermasalah ya, tapi signal yang bermasalah. Teman-teman, kita akan membahas tema ini secara mendalam. Apakah kita mampu membuktikan bahwa Nabi Ibrahim adalah seorang Muslim menggunakan rasio, kaidah berpikir esensial? Mari kita bahas tema ini sebagai bentuk kita mencintai ilmu pengetahuan. Dan teman-teman akan kembali dengan wajah fake saya, yaitu wajah filteran TikTok, yang dimana Masya Allah tabarakallah luar biasa putihnya ya, pada aslinya sawo matang, manis-manis gimana gitu. Kita kembali ke wajah saya yang berfilter. Jangan percaya dengan apapun di sosial media, kritisi dulu ya, karena kebanyakan tuh banyak fake-nya kayak muka aku tuh. Kita lihat dulu ya, sabarnya saudaraku ya, bentar. Kita kembali ke TikTok. Sudah ada tamu saya namanya Abang Maxen, seorang Kristen, katanya Kristen Protestan. Kira-kira Abang Maxen ini mau dapat ilmu atau mau menginjili saya? Kita nggak tahu itu. Kita tutup ya, kita lihat wajah saya yang, waduh, ini wajah-wajah yang filter agak putih-putih gimana gitu ya. Masya Allah ya, filter TikTok memang luar biasa ngedajal banget ya. Nggak apa-apa lah. Yang penting kan itu aku tunjukin muka. YouTube-nya adalah Rifa MOW. Kalau ingin lihat wajah aku yang asli, pergi ke Rifa MOW. Jadikan itu wallpaper HP kalian ya. Buat ngusir tikus. Baiklah kalau gitu ya, kita beralih suara ke TikTok. Kalau begitu, ini dia suara TikTok. Jangan. Oke, Bang Maxen. Gimana Bang Maxen? Halo. Sudah nyaman? Abang sudah tambah belum cas handphonenya? Kalau udah penuh, udah nambah sedikit baru bisa ngobrol. Kalau nggak nanti noise. Iya, itu udah betul. Oke, silakan. Abang Maxen, saudaraku yang beragama Kristen Protestan, selamat datang di room Uni Rifa, room asik untuk bicara agama, room menyenangkan untuk bicara agama, karena Bunda Gembalanya luar biasa ya. Selain manis secara aksioma, juga berusaha untuk akademik menyampaikan ilmu pengetahuan untuk Anda semua. Bang Maxen, saudaraku Kristen, tema kita adalah Ibrahim is Muslim bukan Kristen. Abang Maxen ingin membahas tema ini, atau Abang Maxen ingin bertanya saja kepada Bunda Gembala, itu pun boleh juga. Silakan Abang Maxen. Saya ingin bertanya aja mungkin. Boleh, 1001 pertanyaan buat Abang Maxen pada kali ini. Kalau Bunda Gembala sanggup jawab, saya jawab. Kalau Bunda Gembala tidak sanggup menjawab, Bunda Gembala tidak boleh melampaui kemampuan Bunda Gembala, dilarang di Islam begitu. Itu namanya sok tahu. Silakan Abang Maxen.
Ya baik, jadi yang perlu saya tanyakan di sini apa dasarnya Mbak Rifa ini sekarang menggunakan gembala? Alasannya? Dasarnya Al-Quran. Dalam Al-Quran dikatakan bagi penyuruh kaum kafir sama seperti penggembala berteriak kepada hewan ternak. Saya tiap hari menyuruh kepada kaum kafir seperti Bang Maksen. Saya diumpamakan oleh Allah dalam Al-Quran seperti penggembala. Karena saya ibu-ibu, maka kan saya ibu gembala. Itu alasannya Al-Quran, abangku. Oh, berarti di dalam Al-Quran juga ada tertulis gembala gitu. Ada, penggembala itu kan gembala. Orang yang menggembalakan hewan ternak. Bukan ikut-ikut Kristen. Siapa bilang ikut-ikut Kristen? Ih, giliran orang Kristen ngambil-ngambil kata Allah, kata Rasul, aku punya sendiri. Loh, kata Allah itu kan cuman adanya di Al-Quran, Bang. Emang ada di kitab Abang kata Allah? Di kitab Abang nggak ada kata Allah. Bukan Allah. Masalahnya adalah Allah itu tidak pernah menjadi sebuah kata yang diterjemahkan sebagai generic name untuk Tuhan. Yang ada itu Allaha atau Eloah. Itu bahasa Ibrani, bahasa Aramaik. Kalau bahasa Arabnya ilah. Nggak ada, bahasa Indonesianya Tuhan. Emang kita harus mengatakan sesuatu dengan bahasa orang lain gitu. Emang Tuhan nggak ngerti kalau pakai bahasa Indonesia? Bukan, masalahnya bahasa Indonesia itu nggak ada kata Allah. Kata Allah itu bahasa Minang, artinya sudah. Coba, apa kosakata bahasa Allah, bahasa Indonesia Allah? Berarti bahasa Indonesia kata Allah tuh nggak ada gitu? Tidak ada, coba cari. Ada. Coba cari di kamus, ada nggak? Ya carilah, Bang. Abang ini lucu kok. Saya berbicara ke Abang menyatakan bahwa tidak ada. Kok saya yang harus Abang lah buktikan kalau apa yang saya katakan ini salah. Kalau saya bisa tunjukkan KBBI-nya nih, Abang lihat nih, tidak ada nih. Nih. Nih, tidak ada kata Allah. Yang ada tuh kata kalah yang ada. Cari nih, nggak ada kata Allah. Ya mana, tunjukin di layar. Nih Allah itu malah diartikan kalah. Berarti Tuhan Abang kalah. Tuh. Ini Tuh nggak ada kata Allah. Nggak ada, Bang. Kenapa sih? Enggak, aku bingung orang Kristen nih. Dikasih ilmu pengetahuan malah ngotot. Disuruh membuktikan tidak membuktikan. Kita kasih bukti nggak percaya. Yang ada itu kata ALLAH, transliterasi dari bahasa Arab Allah. Itu nama Tuhan. Abang lihat di KBBI, itu nama Tuhan. Memang tulisannya Allah. Nah, itu Abang dapat pengajaran dari mana kalau bacanya Allah? Siapa yang ngajarin? Ya kan itu tulisan, kalau tulisan dibaca secara Indonesia ya Allah. Tidak ada. Kalau L double itu dibaca Allah, pasti ada pantulannya Allah, karena huruf L-nya 2, kalau L-nya 1 Allah bacaannya. Itulah kenapa kalian umat Kristen ini adalah orang-orang yang selalu tersesat. Karena apa? Kalian itu sedangkan kosakata yang tidak ada, berani-beraninya kalian adakan. Ketika kami sampaikan secara kaidah akademik, kalian tidak percaya. Dalam Dictionary Oxford aja, kata Allah itu adalah name God among Muslim. Nama Tuhan. Duh ya Robbi. Gini deh, Bang. Abang kalau tidak percaya saya nggak apa-apa deh ya. Saya nggak mungkin lah maksa-maksa orang untuk pintar dan untuk tahu, Bang. Kalau Abang bisa membantah saya nggak apa-apa. Nggak apa-apa Abang jadi Kristen, saya nggak masalah kok Abang jadi Kristen. Yang saya permasalahkan adalah ketika Abang merendahkan kaidah bahasa Indonesia, itu melanggar konstitusi. Sumpah Pemuda itu loh, Abang bilang ada kata Allah dalam bahasa Indonesia, ya mana? Saya bilang nggak ada. Yang ada itu kata ALLAH, transliterasi, bukan terjemahan. LAH. Apa? Allah itu ALLAH. Ya, double itu L itu kenapa dibaca Allah? Sejak kapan bacaan double itu menjadi Allah biasa? Udah jelas ada 2 L di situ. Berarti ada pantulan di huruf L-nya. Allah. Nah, inilah kenapa penyesatan terjadi. Karena berani-beraninya kalian umat Kristen mengambil. Oke, tunjukkan kepada saya kata Allah itu adalah bahasa Indonesia. Tunjukkan kepada saya bahwa Allah itu bahasa Indonesia. Sejak kapan? Saya tanya Bang, sejak kapan? saya tanya. Gini. Kalau udahlah, Abang Kristen pun nggak apa-apa sama saya. Abang mau jahil pun tidak masalah. Tapi minimal Abang kalau jadi orang itu kalau ngomong tuh pakai bukti. Nih saya kasih data di sini ya.
Sebentar, saya ini ditonton oleh banyak orang, bukan Anda saja yang harus saya omongkan. Saya di YouTube juga ngomong. Jadi kalau Anda ingin jahil sendiri nggak apa-apa. Saya nggak perlu maksa. Bang, dalam Ya. Islam itu kami kalau bicara tuh pakai data. Kalau bicara dari ketidaktahuan kami nggak boleh terima. Ya. Anda sudah saya Sekarang tunjukkan. huruf Sebentar saya abjad tunjuk. A, La itu haula wala dibaca quwwata apa? illa billah, illallah. Abjad A Astagfirullahaladzim. dibaca apa? Bang, kata Allah itu satu-satunya nama Tuhan yang ada di Al-Quran. Di kitab Anda tidak ada kata Allah, melainkan Anda punya terjemahan di kitab Anda itu Theos dan God. Theos dan God, karena kitab Anda bahasa Yunani. Kalian umat Kristen ini nggak tahu malu. Ini kenapa aku bilang kalian tuh nggak tahu malu. Sebentar dulu kamu Maxen, kamu pernah belajar nggak Maxen? Kenapa sih orang-orang Kristen ini nggak tahu malu berhadapan dengan kami umat Islam? Kalian tuh nggak punya rasa malu ya? Mengambil nama Tuhan dalam Al-Quran, tiba-tiba memaksakan kalau kami harus terima cara pelapasannya seperti itu. Ya, Minimal cuma- kalau nggak, sebentar dulu saya pakai data dulu. ya udah. Astagfirullahaladzim. Pantesan banyak orang Kristen yang anti ilmu pengetahuan. Nih kamu baca nih. Nih kamu baca nih KBBI nih. Aku tunjukin kamu KBBI deh. Kamu giliran dikasih data, kamu ketawa-ketawa. Nih kamu baca nih. Allah, nama Tuhan dalam bahasa Arab. Nggak tahu malu kamu. Nama Tuhan dalam bahasa Arab. Nama. Sejak kapan ada nama Allah gitu? Nggak tahu malu kalian. Ini KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia nih. Allah itu adalah nama Tuhan dalam bahasa Arab, pencipta alam semesta yang maha sempurna. Itu nama Allah, namanya. Sejak kapan di kitabmu ada nama Tuhan Allah? Allah itu dalam bahasa Arab, ditransliterasi dalam huruf Latin. Kalian ini anak-anak TS NPD itu kenapa sih kalian udah dikasih ilmu malah menolak ilmu yang dikasih? Ngotot pula lagi sok tahu, sok bener, sok iya. Nggak apa-apa kalian itu jahil sendiri, tapi jangan ngajak-ngajak orang jahil. Ini Komal yang berusahanya akademik. Di Komal ini kita berusaha mengedukasi publik, bukan membohongi publik. Di Komal ini kita berusaha mengajarkan, bukan malah ngebotol-botolin orang. Hargai ilmu pengetahuan. Gini loh, Anda kalau mau jahil sendiri nggak apa-apa, jangan ajak-ajak kita. Tapi ketika saya bicara di forum saya, azasnya ilmu pengetahuan, kamus, apa alasan Anda menolak saya? Nah, sekarang saya ikutin Anda. Loh, bukan saya yang kamu ikutin. Kamu tolak KBBI tadi. Bukan saya nggak Saya tolak. tanya, KBBI tadi itu kamu akui nggak? Itu kamu sepakati nggak? Iya, saya sepakat. Yaudah, sekarang saya tanya. Jadi Allah itu nama apa sekarang? Kan di situ tertulis Saya nama tanya, kata Allah itu apa? Kata Allah itu definisinya apa? itu tulisannya. Saya tanya, kata Allah itu apa? Di situ definisinya. Ya Tuhan. Nama Tuhan apa? Jelasin. Tuhan pencipta langit dan bumi. Kamu tahu nggak di situ ditulisnya apa tadi? Nama Tuhan dalam bahasa Arab. Iya, Maka kalau kita mengatakan bahasa Arab, maka lafaznya harus menggunakan bahasa Arab. Kamu mau baca dalam bahasa Inggris the one jadi deone gitu. Teone. Kalau ada kata bahasa Inggris the one, kamu jadikan teone bacaannya. Kalau melepaskan kalimat-kalimat, diam dulu. Kamu gini loh. Kalau kalian Kristen bangga dengan ketersesatan kalian, bangga dengan tidak adanya ilmu, saya tidak masalah kok. Tidak ada kewajiban saya membuat kalian cerdas dan membuat kalian pintar. Tidak ada, brotherku. Allah saya tidak paksa saya untuk bikin kalian pintar. Allah saya tidak paksa kalian. Saya tidak dipaksa oleh Allah. Jadikanlah oten pintar. Tidak. Saya hanya diizinkan menyampaikan dan bahkan dianjurkan, diperintahkan untuk sampaikan dari walau satu ayat. Yang saya sampaikan kepada kamu tadi itu tidak ada kaitannya dengan Al-Quran, tapi kaitannya dengan ilmu pengetahuan. Walaupun ilmu pengetahuan tersebut mengambil dari Al-Quran. Karena satu-satunya nama Tuhan yang berdiksi Allah dalam bahasa Arab itu hanya ada di Al-Quran. Maka harusnya kalian berpatokan kepada Al-Quran. Kalau kamu tidak menerima ilmu, tidak apa-apa. Di sini tempat saya menyebarkan ilmu, bukan mengajak orang untuk botol. Silakan kamu botol sendiri, nggak apa-apa. Kamu kalau membantah saya pakai data gitu loh. Bantah pakai data, bukan dengan kepala kamu itu. Saya nggak peduli dengan isi kepala kamu. Saya ikutin, saya udah ikutin kan. Saya udah ikutin. Nah, sekarang pertanyaannya, Anda percaya Taurat? Apa itu Taurat? Kamu tahu Taurat? Taurat dan Injil Anda percaya kan? Makanya saya tanya,
Sejauh yang kamu pahami, Belum apa? selesai. Loh, ini orang. Kamu apa yang kamu? Karena gini, Jawab Taurat aja. menurut. Loh, saya bukan pembantu kamu. Di sini saya menginjili. Taurat dan Injil dalam perspektif Islam dan perspektif Kalau Kristen itu saya bisa kan jadi. nggak bisa Udah, Maksen, potong-potong. Maksen, kalau kamu tidak punya ilmu, kamu mending belajar aja, duduk di sini aja ya. Ya. Teman-teman Kristen kita ini adalah orang-orang yang tidak pernah belajar tapi terdoktrin. Jadi wajar mereka itu seperti ini. Mereka Bukan itu tidak terdoktrin. Saya buktikan dulu kamu itu Saya tidak kalau terdoktrin, ngomong, saya tanya. Anda potong. Ya udah, jelaskan apa arti Taurat. Tadi kan saya bertanya, apakah Anda percaya Taurat dan Injil? Tinggal Iya, jawab saya aja. tanya, nggak bisa. Saya harus tahu dulu pemahaman kamu tentang Taurat dan Injil apa. Kan saya bertanya, Anda harus jawab. Kamu siapa saya? Kenapa saya harus menjawab pertanyaan kamu? Saya harus pastikan dulu kamu Terus ngerti dengan kamu pertanyaan kalau kamu. gitu ya, kamu siapa saya? Kamu bertanya, saya nggak bisa Saya jawab. guru kamu, buktinya kamu ke sini naik untuk belajar kan? Saya nggak perlu belajar sama Anda. Nah, betul kan? Memang mereka ini tuh anti ilmu pengetahuan, makanya mereka botol. Kenapa? Karena mereka itu anti belajar. Mereka tuh hanya ingin menyebarkan agama mereka yang tidak ada dasarnya. Di sini saya guru Kristen, gurunya orang-orang Kristen, karena saya lihat di mana saja orang Kristen banyak yang membawa doktrin sesat, bahkan menyelewengkan arti sebuah diksi. Itu yang saya lihat. Buktinya tadi kata Allah, kamu bilang kata Allah. Sejak kapan ada kata Allah? Allah dalam bahasa Ibrani artinya sumpah serapah loh. Makanya saya tanya tadi, huruf abjad A itu bacaannya apa? Tahu? Allah itu nama Tuhan dalam bahasa Arab. KBBI yang bilang, kenapa kamu paksa bahwa kami harus mengikuti bahasa Indonesia, sementara KBBI sendiri mengakui bahwa Allah itu adalah nama Tuhan dalam bahasa Arab. Kenapa kamu paksa kami memaknai dengan bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf Latin? Itu transliterasi namanya. Tetap kaidahnya harus menggunakan kaidah bahasa Arab, ditafkim bacanya, ditebalkan Allah karena ada huruf lam jalalahnya. Nah, kalau kalian tidak mau dengarkan itu tidak masalah. Pertanyaan saya, kamu ini kitabmu itu bahasa apa? Bahasa Indonesia atau bahasa Yunani? Sekarang pertanyaanku juga, apakah Kamu Muslim itu datang duluan Maksen, di Arab Maksen. atau apa Kristen? Kristen itu apa, Dek? Kristen itu adalah nama yang disematkan kepada orang-orang yang mau Mengikuti belajar. Yesus. Kamu ini, kalau kamu mau belajar, saya izinkan kamu di sini. Tapi kalau kamu mau berpolemik dan saya lihat kamu tidak pernah membaca literasi apapun dan tidak tahu apapun, bahkan KBBI pun kamu nggak tahu. Mohon maaf, saya mau buang-buang waktu sama orang-orang jahil. Kamu mau belajar Saya atau nggak mau jahil. berpolemik? Kamu mau belajar atau mau berpolemik? Saya tidak perlu belajar. Yaudah turun ya, turun. Bodoh aja terus nggak apa-apa, turun. Astagfirullahaladzim. Memang mereka itu tidak butuh ilmu. Kenapa? Karena mereka itu bangga dengan kejahilan. Dikasih tahu dalam KBBI sendiri dikatakan bahwa Allah adalah nama Tuhan dalam bahasa Arab. Kok nggak tahu malu kalian itu? Kitab kalian bahasa Arab nggak? Kenapa kalian ini nggak gini loh? Sumber daya manusia kalian itu merusak ras manusia. Masa kognisinya lebih tinggi kera daripada kalian? Ayolah, apa kalian bangga dengan kejahilan seperti ini? Pantesan Indonesia ini semakin bobrok, dihuni oleh orang-orang seperti kalian yang anti literatur. Bertanya saja ditanya balik pertanyaannya, ngerti nggak dengan pertanyaannya? Apa arti Taurat? Kalau seandainya kalian di sini hanya ingin berpolemik dengan saya, pastikan kalian kredibel. Pastikan kalian itu punya kapasitas. Saya izinkan kok membantah saya, tapi pastikan kalian tuh kredibel. Kalau nggak punya wawasan, janganlah bikin malu keluarga kalian nanti. Saya nggak segan-segan untuk menunjukkan kebotolan kalian. Halo, Martinus. Martinus, halo, iya Mbak, halo. Ya, salam Martinus. Di sini tempat orang non-muslim belajar tentang Islam atau orang non-muslim mengajarkan saya tentang Kristen. Di sini bukan warung tua ngomong-ngobrol nggak jelas, nggak penting. Di sini bukan tempat kalian diizinkan nge-framing dan bahkan menunjukkan bahwa kalian adalah orang yang ingin berpolemik dengan ketidaktahuan. Di sini saya dengar dulu. Aduh, saya ngomong gini aja dia nggak paham abang ini.
Saya cuman bilang bang, di sini bukan sama seperti warung tua ngomong-ngomong nggak penting. Di sini obrolan kita adalah obrolan yang berusaha untuk mencerdaskan anak bangsa. Bapak Bang udah Martinus tahu kesini mau omongan saya apa itu dulu? Aduh bang, saya cuma ngasih tahu. Makanya saya tanya dulu, abang kesini mau ngapain? Kenapa sih orang-orang Kristen nih kayak gini banget kognisinya nggak bisa menangkap Sepertinya orang kita? tidak sopan sama kamu ini ya. Sepertinya orang kamu tidak sopan. Hah? Bang, gimana bang mau ngobrol sama saya? Orang saya ngomong baru apa aja bang nggak ngerti. Iya, kita belum datang sudah dibilang warung tua. Saya tujuannya Saya- pada datang dulu. Apa? Geri orang Kristen nih loh. Kita ngomong apa aja? Iya. Bang, saya bilang di sini bukan tempat orang-orang minum tua. Kenapa? Saya pun Tadi tahu teman abang. loh. Saya pun tahu. Ya udah kalau gitu berarti abang minum tua Nah, nggak? itulah kamu. kita kan diskusi cerdas di sini. Saya tahu, itu. walaupun Unirifa mau jual tua di sana, tidak bakal saya bisa beli. Abangku, saya cuman bilang di sini kita tidak minum tua. Maksudnya adalah di sini kita nggak ada izin orang mabuk di sini. Bukan berarti saya Walaupun bilang Anda abang orang minum tua di Ya sana, Allah. itu saya pun tidak bisa minumnya juga di sini. Aduh. Loh, Aduh, yaudah, saya paham. Abangku mau ngapain ke sini abangku yang ganteng? Subhanallah. Berat anak bunda tugas bunda berat banget anak bunda. Abang Martinus di sini mau ngapain abangku? iya. Abang bisa on cam nggak abangku? Bung on cam dulu biar enak kita. Oh enggak bisa. Oh bisa bang, aku udah lihat bisa. Oh enggak nyaman on cam dulu. Oh nggak bisa bang, kalau nggak on cam nggak bisa bang. Kalau udah bisa buka on cam nggak bisa bang, di sini harus on cam bang. Ya udah. Turun ya, silakan. Waktu dan tempat kami persilakan. Enggak suka ditanya ya. Kan gitu Bang Martinus. Ini kan forum dialek lintas agama. Kita butuh kejujuran. Karena bisa jadi abang ini namanya palsu. Abang di sini mau menghujat agama Islam. Nanti sakit hati saudara-saudara saya dengar abang menghujat terus tiba-tiba kabur. Kan banyak orang Kristen begitu. Naik-naik cuman menghujat doang. Makanya saya minta abang buka cam. Kenapa sih kita bicara agama nggak mau terang-terangan? Harusnya kalau kita membicarakan kebenaran kita nggak perlu takut kan, kayak Kristen disuruh pikul salib. Masa takut digeruduk? Katanya Tuhannya berkuasa. Masa Tuhannya nggak mampu melindungi orang yang benar? Kalau sampaikan kebenaran kita kan harus berani. Kayak saya nih, namanya siapa? Rifa, mana matamu? Mana hidungmu? Kan bagus. Bagaimana Kayak senang gitu, dengan Bang. melihat saya? Oh Udah iya ya? dong, kayak gini kan bagus. Nggak boleh. Bang bisa nggak duduk? Abang sakit. Makanya saya bilang tadi Abang sakit. jangan dulu. Ya, sedang kondisi mau tidur betul. Yaudah gini aja nggak apa-apa. Yaudah gini aja. Silakan. Apa yang mau abangku bertanya dan diskusi akademis kita? Apa tema yang mau abang angkat? Silakan. Ini Unirifa. Arti daripada Iya abangku. kalimat syahadat itu di Islam apa itu? Oke, pertanyaan bagus. Asyhadu alla ilaha illallah. Artinya, Baik. aku bersaksi, menyatakan sikap, mengikrarkan, menyatakan dengan perkataan, perbuatan, dan hati nurani bahwa tidak ada ilah yang layak disembah kecuali Allah. Wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Dan aku bersaksi dengan keyakinan penuh, mengikrarkan, mengimplementasikan, menyatakan dengan sikap, perkataan, perbuatan, dan juga hati nurani bahwa Muhammad Rasul, bukan Rob yang adalah Tuhan, Rasul Allah. Seperti itu abangku. Artinya Lah, Unirifa kan itu bersaksi ya? Iya, berikrar, bersaksi, menyatakan, bersyahadat. Kalau saya mengucapkan seperti itu, saya bersaksi juga. Kalau abang mengucapkan itu hanya mengucapkan saja. Kalau abang tidak membenarkan di hati dan tidak melakukan dengan perbuatan, artinya munafik. Contoh, membenarkan di hati. Artinya bersaksi juga. Ia percaya bahwa Allah itu adalah Tuhan. Baik. Apakah saya tidak ikutan berdosa juga di situ? Berdosalah kalau abang nggak ikuti Rasulullah. Iya, saya mengikuti dengan senang hati dan segala sesuatunya.
Apakah Ya tidak berarti berdosa kalau di situ? abang percaya Allah adalah Tuhan, Nabi Muhammad adalah Rasul, membenarkan di hati, mengikuti amalan-amalan yang abang mampu, yang dianjurkan, ya udah berarti abang Islam. Iya, saya contohnya tidak berdusta dalam mengucapkan itu dengan setulus hati lah, katakan seperti itu. Ya enggak lah, kalau setulus hati. Kenapa saya yakin tidak berdusta? Ya karena memang tidak berdusta. Loh, belum pernah saya lihat Allah sama Nabi Muhammad, bagaimana saya bersaksi? Ya sejak kapan bersaksi itu harus melihat? Saksi di pengadilan, saksi ahli nggak ngelihat kejadian-kejadian kejahatan. Mereka menyatakan bahwa pembunuhnya adalah si A karena mereka menyelidiki jasad, menyelidiki apa yang harus diselidiki. Saksi ahli kan nggak perlu bang melihat kejadian yang sedang disidangkan di pengadilan. Kata saksi itu kan bahasa Indonesia bang, bahasa Arabnya kan syahadat. Syahadat itu bukan hanya bersaksi, kan sudah saya katakan, mengikrarkan, menyatakan sikap. Saya sudah jelaskan sama abang. Awalnya kan bersaksi. Saksi itu kan bahasa Indonesia dan tidak semua kata saksi itu harus melihat. Abang lihat di KBBI. Coba abang pernah nggak di pengadilan? Saksi ahli kita Unirifa menyatakan ternyata bahwa Bang Martinus adalah orang yang tidak mencuri. Dari mana Unirifa tahu? Ternyata Unirifa saksi ahli dalam ranah psikologi, bersaksi dengan keilmuannya. Itu saksi bohong. Kalau tidak Loh, melihat secara masa kasat saksi mata. ahli dibilang saksi bohong? Berarti ahli-ahli psikologi, ahli-ahli semua itu dibilang pembohong. Enggak, ini jujur, saling jujur ini Rifa. Loh ini jujur nih, tuh pakai KBBI aja deh ah, capek ngomong sama orang Kristen nih harus pakai kamus kita terus-terusan. Masa kalian nggak ngerti sih ah? Bukan masalah Kristen semua itu pun. Sebentar dulu, saya pakai KBBI aja. Anda percaya ya syukur, nggak percaya ya udah nih. Ah capek deh ngomongnya. Kenapa sih umat Kristen ini kayak gini banget semua nasib gue? Iyalah, Nasib sesuai aku. kenyataan Iya saya bilang, ini. Ntar ya. Nih, ada beberapa definisi kata saksi dalam KBBI. Yang pertama, maknanya orang yang melihat atau mengetahui sendiri suatu peristiwa kejadian. Itu Yang dia. kedua, iya tapi kan maknanya bukan cuman itu, Bang. Gini apa sih ini orang? Sabar dulu lah, Bang. Katanya akademik. Yang kedua, orang yang diminta hadir pada suatu peristiwa yang dianggap mengetahui kejadian tersebut agar pada suatu ketika apabila diperlukan dapat memberikan keterangan. Orang yang memberikan keterangan di muka hakim untuk kepentingan pendakwa atau terdakwa. Keterangan pernyataan yang diberikan oleh orang yang melihat atau mengetahui bukti kebenaran. Orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntunan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang didengarnya, dilihatnya, atau dialaminya sendiri. Ahli orang yang dijadikan saksi karena keahliannya tuh. Dia dijadikan saksi karena keahliannya. Itu yang disebut dengan saksi ahli. Nah, ketika Iya. saksi ahli, Nah, bentar, mengerti. sebentar dulu. Kalau abang mengerti, saya kasih ilustrasi Saya sudah dulu mengerti nih. itu maksudnya. Ya ampun, bentar dulu lah, bang. Kalau saya sudah selesai, kenapa? Abang kan saya kasih ngomong di sini. Abang jangan kayak gitulah. Kalau diskusi sama saya mau debat kusir jangan. Kecuali saya tanya dulu, abang ini adalah orang yang belajar secara akademik nggak? Saya jujur. Iya, akademik, silakan. Di mana? Di kampus mana abang pernah belajar? Tidak perlu. Bang, kalau abang adalah orang yang belajar di akademik, abang tahu saksi ahli itu adalah orang yang bersaksi dengan keahliannya, bukan dengan Ini, matanya. Sabar dulu. Bang, saya ini lagi bicara tentang kamus. Masa saja? Saya Bang, tahu, saya tahu kamus apa ini sudah. tujuannya. Saya terus bukan apa? saksi ahli, saya saksi mata. Ya, abang saksi mata. Kalau saya saksi ahli. Ahli Iya, karena itu- saya memiliki akal membuktikan bahwa Islam adalah agama benar, Allah adalah Tuhan. Dengan keahlian saya, dengan ilmu saya menyaksikan bahwa Allah adalah Tuhan. Dengan ucapan tadi belum ditentukan bahwasannya saksi mata dan saksi ahli. Kan kami umat Islam bersaksi ketika Allah adalah Tuhan itu bukan karena kami botol, karena kami pintar, karena kami berakal. Gimana sih? Tapi kalau saya Kristen bersaksi dengan mata kalau saya melihatnya, tetapi kalau tidak melihat, Itu bohong. apa saya bersaksi? Itu bohong. Sejak kapan syahadat Nikea emang abang lihat Roh Kudus? Itu syahadat Nikea. Abang tahu nih tulisannya syahadat. Tunggu Saya dulu kan- orang Kristen. Bentar saya dulu orang seorang Kristen. Kristen. Saya Bang. seorang Kristen, bukan bersaksi, tetapi hanya percaya. Iya percaya. Anda kan di Kristen. Masalahnya orang Kristen juga menggunakan syahadat nih saya, menggunakan kata syahadat.
Nih, bukan Anda kan Kristen, bukan Anda doang. Kristen kan bukan Anda sendiri. Nih. Dalam suaka ini. Udah Bentar bahaya. dulu, ini orang Kristen nih kadang-kadang gini deh, dikasih ilmu malah gini. Nih, Anda lihat nih, Credo Nicea atau doa syahadat Nikea. Orang Kristen ini kadang nggak tahu malunya gini loh. Orang-orang awam dari kalangan mereka mempertanyakan kata syahadat. Para skolar mereka menggunakan kata syahadat. Nih, kenapa aku bilang kalian nggak tahu malu? Kalian dari kalangan kalian aja tuh pakai kata syahadat. Tapi giliran kami tanya, kalian melihat Roh Kudus nggak? Oh, saya Kristen yang menyaksikan dengan mata. Kami nggak pernah Saya bersaksi belum nih. pernah Bentar dulu, lihat dulu nih. berkata Aduh, menyaksikan Roh Kudus dengan mata Anda kasat mata. Kristen. Anda Kristen tidak mewakili seluruh umat Kristen. Lihat nih, Katekese Indonesia. Nih, situs Kristen. Syahadat Nikea. Pakai kata syahadat loh. Kesaksian Nikea. Apa kesaksian Nikea di sini? Kredonya, aku percaya akan satu Allah. Udah lihat Allah belum? Artinya di Kristen sendiri, ada yang memahami syahadat ini adalah mengikrarkan. Lah kamu Kristen apa kamu? Kamu ilmuwan dari Kristen. Orang Kristen aja pakai kata syahadat kok. Jadi gini loh, Menurut bro. saya sih, Kalau Anda bukan lebih berat bersaksi itu daripada aku percaya. menurut kamu siapa? Kamu pendeta. Iya, sebagai Menurut penyembah kamu. Tuhan Allah. Ya itu urusanmu. Itu nggak ada urusan Iya. sama saya. Tapi lebih Ya, berat urusanmu bersaksi lah. itu. Lebih berat Ya, nggak ada bersaksi itu karena urusannya. tidak Yang melihat lebih berat dan tidak itu- mendengar sekalipun. Yang lebih berat itu punya Tuhan suruh pikul salib tuh berat banget tuh. Gini loh bro. Kalau Anda di sini keberatan dengan istilah-istilah akademik, nggak apa-apa. Anda bukan siapa-siapa. Makanya saya tanya Anda kuliah di Artinya mana. tadi, saya mau naik di sini tadi bertanya dan seperti apa biar masuk akal, tapi sekarang ini tidak masuk Saya akal. udah jelasin pakai KBB nggak masuk akal, gimana masuk Akal. akal? Akalmu aja nggak ada. Orang Kristen ini jangankan masuk surga, masuk akal aja nggak bisa. Bulat nanya. Bagaimana percaya belum? Apa yang masuk akal? Bagaimana bersaksi Coba. belum? Artinya saya menjadi saksi dusta. Tetapi arti daripada yang pertanyaan saya itu tadi, saya mau mendalami lebih jelas lagi. Apa yang mau kamu dalamin KBBI di aja kamu sini tolak? ngabur jawabannya, ngabur. Tidak Udah ada kamu bilang kejelasan, KBBI ngawur. Bukan nggak ada kejelasan, kamu yang menolak dijelaskan karena kamu itu Kristen yang sudah menolak ilmu pengetahuan. KBBI aja kau tolak. KBBI itu yang bilang saksi Ya, ahli itu bicara orang yang akal sehat menyatakan ini, sesuatu dengan Bicara ilmunya. akal sehat. Aduh, akal sehat. Tunggu, abang punya akal. Yang punya akal tidak bersaksi, tidak Oke. bersaksi. Saya tanya dengan- dulu, punya Tidak akal melihat. nggak? Ditanya, ya saya tanya. Itu akal saya. Abang punya akal, saya Daripada tanya. Anda Oke. Menurut abang, bentar penjelasannya dulu. Iya kan menurutmu nggak apa-apa. Aku nggak peduli kok kalau orang bodoh mengatakan aku tuh bodoh, nggak apa-apa bang. Gini bang, abang masuk kata abang punya akal kan? Saya tanya sama abang. Enggak. Apakah masuk akal Enggak. Tuhan itu Ah, mati? ini dulu. Saya tanya Apa- dulu, apakah masuk akal nggak itu tuh? aja? Apakah itu Aduh, aja penjelasannya dulu? orang Kristen nih kalau mau ngajak jahil jangan ajak aku lah, aku nggak mau ikut kalian jahil Bang, kalau abang di sini berilmu jelaskan. Kalau tidak punya ilmu jangan paksa ikut-ikut jahil kayak abang. Saya pakai KBBI, lu pakai Kamus Kristen Indonesia. Kalau mau bikin kamu sendiri nggak apa-apa. Aduh, rumit tugas Bunda Gembala ya anakku mengajarkan KBBI Bunda di sini. Dikatakan di KBBI, saksi ahli adalah orang yang menyatakan sikap menyatakan sesuatu yang dia ketahui dengan ilmu pengetahuannya. Kami ini mengatakan bahwa Allah adalah Tuhan dengan ilmu pengetahuan kami. Karang-karang. KBBI dibilang ngarang. Wahai petinggi-petinggi Indonesia, lihat nih orang Kristen nih ngata-ngatain KBBI. Bukan KBBI yang ngarang-ngarang, Anda sendiri. Loh, di KBBI tertulis saksi itu salah satu saksi ahli adalah orang yang menyatakan sikap dengan ilmunya kok. Kenapa sih ini? Apakah di dalam syahadat itu tadi ada saksi ahli? Adalah saya ahli dalam mengatakan bahwa Allah adalah Tuhan karena saya membuktikan Allah adalah Tuhan dengan rasio, dengan pembuktian. Bukan karena saya Islam saya katakan Allah adalah Tuhan. Ini apa nih orangnya? Hanya saksi tadi di situ. Ini orang nih gua emang kadang-kadang nih Belum ada ngomong- ahlinya di dalam. Aduh Majang, ya Allah ya Rabbi Rahmannya Karim. Udahlah bang, abang jadi Kristen aja seumur hidup bang. Serius, pantesan abang Kristen ya. Pantesan kognisinya rendah. Ngomong di awal aja udah berserak. Udah dah langsung ngomong capek. Teman-teman, hati-hati kalau kalian punya guru kayak gini. Bahaya ini. Orang Kristen tuh ada nggak sih yang satu agak cerdas gitu sedikit? Ada nggak? Yang agak pintar sedikit aja, satu oktav gitu. Maksudnya yang ngerti bahasa Indonesia ada nggak?
Ada nggak orang Kristen yang ngerti bahasa Indonesia sedikit aja? Tolong dong, capek nih ngomong sama orang Kristen yang nggak paham bahasa Indonesia. Masa dijelasin pakai KBBI juga nggak paham? Halo Royman. Halo Royman. Parah nih orang Kristen, ih bahasa Indonesia capek. Masa kita ngedebatin bahasa Indonesia di KBBI guys? Halo Royman. Paham nggak Halo, arti pertanyaan saya tadi itu? Bang, udah bang, abang pintar udah, abang, saya kasih tepuk tangan deh, abang ini pintar ya guys, abang ini adalah orang yang paling pintar di alam semesta kayaknya ya. Amin. Ya, abang pintar, ya, abang NPD ya. Dan bentar aku kasih tepuk tangan dulu abang ini. Teman-teman ya, bukan kapasitasku membuat lalat tahu bahwa bunga itu lebih wangi daripada kotorannya. Abang hebat, abang pintar, udah jadi Kristen aja. Aduh. Susah kita nih. Berat saudara. Halo Royman 11. Iya berat bang, berat. Iya berat bang. Iya, udah ya bang ya. Abang hebat Udah. ya. Nah, udah. Masuk akal ya bang ya, Tuhan mati ya. Abang berakal. Tuhannya Masuk mati. akal. Masuk akal, Tuhan mati. Ya Karena teman-teman ya. karena para rasulnya itu bersaksi, tetapi saya percaya dengan saksi itu, aku percaya. Siapa yang bersaksi? Itu para rasul. Siapa bilang? Itu kitab kami. Mana? Petrus, Siapa yang tulis? itu Matius. Dari mana Lukas. tahu? Dari mana tahu? Alkitab loh. Ya mana? Coba tertulis. Penulis Matius adalah Matius. Di mana itu tertulis? Coba. Bentar dulu. Ini panjang ceritanya jadinya ini. Ya panjang lah ceritanya, orang nipu aku kok di sini nggak boleh lah. Ini masalah syahadat saja tidak Udah bisa nggak? Ya udah. Pokoknya orang Kristen yang pakai kata syahadat itu semuanya botol kata dia. Udah dia aja yang pintar udah. Udah diminta bersaksi. Orang yang pakai kata-kata ada kisasi. itu segala saksi ahli lagi. Iya udah lu pintar udah bahasa. Iya KBBI salah. Iya KBBI salah udah. Lu yang pintar. KBBI salah ya guys. KBBI isi pembicaraan kita sekarang. Iya udah KBBI salah, lu pintar ya. No. Ya udah nggak usah banyak komen. Udah mana Artinya- penulis Matius ada. artinya Udah. KBBI Aduh, salah. mama. Aduh rempong kali ini ah. Udah kasih data mana capek nih. Bunda Gembala tugasnya berat banget ya anak bunda ya. Ya iyalah, yang dihadapi adalah anak domba. Anak domba. Mana bisa anak domba ngerti bahasa Indonesia guys? Anak domba tuh kalau kita makan masuk kandang. Itu bukan kok domba ya. Domba gimana bunyinya? Itu kambing. Gimana domba? Nggak ngerti mereka guys. Nggak apa-apa, jangan kita turunkan supaya generasi kita tahu beginilah kualitas mereka. Kita itu harus membandingkan, ini kualitas Muslim, ini kualitas Kristen. Nanti 5 tahun akan datang, 10 tahun akan datang, anak-anak kita menonton. Wah, ini bapak gue yang dulu. Sesuatu terjadi. Aduh, udahlah bang, ngomong aman datanya bang. Abang nggak boleh ngomong kalau ngomong apa sih abang ini. Data mana? Penulis Matius adalah. Saksi Musa ini. Aduh bang, mana penulis Matius? Adalah Matius bang. Udah bang, capek nih suaraku teriak-teriak nih. Ayo, kasih data. Dalil, mana Datanya tidak bisa diperjelaskan. Ini saya mau mana bang? tahu loh. Udah saya jelasin mana dalilnya. Sebenarnya ini Enggak, saya mau tanya mana kata-kata bahwa penulis Matius adalah Matius. Kalau nggak ada turun deh ribet deh gue. Iya, kalau diturunkan takut. Mana? Iya udah aku takut sama kamu pintar, kamu hebat, kamu anak Ya udah, Tuhan turunkan. NPD. Udah turun. Emang nih anak-anak Tuhan nih NPD banget. Dikasih ilmu menolak. Tuhan mati masuk akal. Aduh, kualitas manusia pantesan rusak peradaban gara-gara kalian nih. Wajar peradaban itu rusak gara-gara kalian loh. Asli, pantas Eropa itu pernah gelap gulita nih. Untung ada agama Islam. Serius. Kayak gini lah sumber daya manusianya. Bersaksi, pokoknya harus melihat. Nggak semua saksi harus melihat bang. Saksi ahli nggak ngelihat bang, tapi bersaksi menyatakan dengan ilmunya. Kami umat Islam itu wajib berilmu menyatakan Allah adalah Tuhan. Itu loh bang, makanya kalau balik baru diakui sebagai orang yang dapat syariat. Nggak ada itu. Susah teman-teman. Mereka aja KBBI diingkari loh. Makanya kitab suci itu kalau terjemahan pada akhirnya tuh bersandarnya ke terjemahan doang. Ada nggak sih orang Kristen yang ngerti bahasa Indonesia? Males gua.
Bahasa Indonesia aja KO loh, apalagi kitabnya kita bahas. Kacau mereka ini. Halo, Halo, agamanya apa? Kristen. Ya, silakan. Tema kita adalah Nabi Ibrahim Islam. Atau ada yang mau ditanyakan, silakan. Menyangkut yang tadi itulah Mbak, Hmm, masalah saksi. ya, terus Apa tadi di KKBI? Coba ulangi Mbak. di KBBI adalah orang-orang yang menyatakan sesuatu yang dia ketahui, baik dengan melihat, baik dengan ilmunya. Oke. Sekarang tadi ada beberapa poin tadi, orang-orang yang mengetahui. Kemudian Mbak sambung ke saksi ahli ya. Saya menyatakan kata saksi itu tidak hanya untuk orang yang melihat saja. Sekarang gini, Artinya orang yang memiliki keahlian pun bisa bersaksi, disebut dengan Oke. saksi ahli. Oke. Aduh, bersaksi dengan menyaksikan tuh beda. Kalian bisa bedain nggak? Bersaksi dengan dengar. Loh, brother, kalau Anda adalah orang Kristen yang menolak KBBI, saya enggak masalah, itu urusan kalian. Biar negara kita tahu kenapa bobrok Indonesia ini. Kebanyakan orang-orang yang menolak ilmu pengetahuan. Bersaksi itu bahasa Indonesia. Menyaksikan itu bahasa Indonesia. Menyaksikan itu melihat. Bersaksi itu mengikrarkan, menyatakan. Menyatakan itu apa? Menyatakan apa yang diketahui. Diketahui itu melihat dengan mata, menyimpulkan dengan kognisi. Artinya bukan melihat bahwa Allah adalah Tuhan, artinya Allah itu Tuhan dalam artian apa? Berwujudnya diam dulu. Kalau kamu tidak bentar dulu. Saya ini lagi ngomong sama kenapa Kristen ini suka menjajah? Kenapa Kristen ini suka menolak ilmu pengetahuan? Kenapa orang Kristen ini suka memaksakan pendapat yang tidak mereka ketahui? Kenapa? Karena kalian itu terdoktrin. Nggak apa-apa kalian jadi Kristen aja. Kami kan nggak apa-apa kalian jadi Kristen. Bahkan andai pun kalian nyembah kecap pun kami nggak apa-apa. Tapi jangan kalian atur saya di koma saya. Ini hak saya secara prerogatif nih. Udahlah, di sini dikasih tempat bicara, diizinkan mendapatkan ilmu. Kok ngatur-ngatur saya kamu? Udahlah, dikasih tempat loh di koma saya loh, bicara loh. Tugas kamu di sini ada dua. Bertanya untuk dapat ilmu, menjelaskan kalau berilmu. Kalau berpolemik dengan saya, sebutkan dulu kamu siapa. Profesor, ahli bahasa. Membantah saya tuh pakai data, bukan pakai ketidaktahuan kalian. Kognisi kalian tuh rendah. Bahasa Indonesia aja kalian gagal paham. Nggak apa-apa kok kalian oten. Jadi kalau kita bersaksi itu menyatakan apa yang kita ketahui. Saya mengetahui bahwa Allah adalah Tuhan. Apakah dari hasil penglihatan? Dari hasil penelitian, dari hasil spiritualitas, dari hasil pengalaman, itu pun boleh dikatakan bersaksi. Kalian tolak itu ya nggak apa-apa. Silakan. Toh kita akan dihakimi oleh masyarakat kok. Masyarakat yang cerdas tahu mana benar mana salah. Masyarakat yang botol juga tahu mana yang benar mana yang salah menurut perspektif mereka. Jadi kami ini bukan orang yang bisa kalian atur seenak udel kalian mengikuti doktrin kalian loh. Kami ini Islam. Afala ta'qilun ajarannya. Apa kalian tidak berpikir? Mengerti nggak? Jadi jangan paksa kami mengikuti kesalahpahaman kalian. Bersaksi, menyaksikan itu beda. Saksi itu juga beda. Saksi itu adalah subjeknya. Yang disaksikan adalah objeknya. Paham nggak itu? Nah, saya menyaksikan. Saya melihat objek. Apa yang saya lihat? Lampu itu putih warnanya. Menyaksikan. Nah, saya mau bersaksi bahwa saya mengetahui bahwa anak ini memang psikopat. Dari mana kamu tahu? Kamu melihat nggak kejahatannya? Tidak, saya lihat. Tapi saya bersaksi nih bahwa dia ada psycho. Kenapa? Saya adalah orang yang meneliti secara psikologi bahwa orang ini adalah orang yang banyak berbohong. Dan dia juga sering menghabisi motong-motong hewan kecil-kecil. Dari analisis psikologis, maka orang ini bisa dikatakan psikopat. Saya bersaksi ini psikopat. Saya memberikan kesaksian dengan keahlian saya, dengan pengamatan saya, dengan penelitian saya. Maka ketika kami umat Islam berkata asyhadu alla ilaha illallah, itu karena kami tadabbur, mengamati, mengobservasi bahwa ternyata Allah adalah Tuhan. Bukan karena melihat wujud Tuhan seperti apa. Gitu loh. Begitulah. Wo ami uni maaf, tolong bacakan arti bersaksi KBBI poin kedua, itu jelas menyatakan mengakui. Tadi udah saya tunjukin deh. Kan udah saya tunjukin tadi kan? Kan udah saya tunjukin tadi kalau nggak salah. Poin ke-1, poin keduanya.
Kan udah saya kasih tahu tadi. Masa diulang-ulang? Kalau Otennya yang tidak mau menerima KBBI, ya udah biarin aja lah. Orangnya, saya bolak-balik kamera ini loh dari tadi loh. Nih poin kedua, orang yang dimintai hadir pada suatu peristiwa yang dianggap mengetahui kejadian, agar pada suatu ketika apabila diperlukan dapat memberikan keterangan. Memberikan keterangan itu bersaksi juga namanya. Keterangan apa? Keterangan bla 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 bla. Bukan berarti dia harus melihat. Seperti itu loh. Audio apa? Audio apa lagi? Nah ini nih, kalian nyusahin aku banget. Masa kayak gini aja kita harus ngajarin orang Kristen, guys? Serius nih gua ngajarin KBBI sama Oten. Aduh, kita lagi ngajarin, kita belum masuk ke dalam ranah tinggi. Astagfirullahaladzim. Teman-teman, kita nih mau masuk ke dalam pendalaman akidah. Masa kita harus bahas KBBI mutar-mutar dari tadi 2 jam kita masuk KBBI ini. Mereka kan juga bisa belajar KBBI. Kalau mereka mau botol-botol aja lah. Masa kita harus paksa mereka untuk baca KBBI? Di KBBI-nya udah ada. Halo, udah bisa ngomong. Tugas kamu di sini 2. Kalau tidak bertanya, kalau enggak kamu menjelaskan. Iya, saya Silakan. bertanya. Ya, silakan. Oke. Tadi sudah dijelaskan masalah saksi. Kenapa harus poin ketiga, poin keempat, sementara poin pertama saksi itu adalah orang yang melihat langsung? Kenapa Anda lari ke saksi ahli? Ya karena memang kami begitu menyatakan bahwa Allah Kalau adalah saya Tuhan, minta maka sekarang, kalau saya minta sekarang, saksi itu adalah orang yang melihat langsung. Apakah Anda melihat? lah kamu siapa emang minta-minta gitu? Ya, berarti kau diskusi babal-babal. Ngerti kau? Hanya menang Ya, wajah. Gini Hanya loh, menang wajah. kau minta sama aku, kau siapa? Kenapa Ya. aku harus ikut kau? Tapi diskusi. Diskusi itu tanya jawab, bukan kau Tanya perintahkan jawab. aku dan minta apa-apa Berarti sama kalau aku. tanya jawab itu ada saling tanya. mengisi. Ya bertanya lah, bukan Ya, minta. Kau bertanya. minta. Kok meminta? Saling Lah kau mengisi. bilang tadi, kau saling mengisi. Kau tadi minta supaya aku melihat Tuhan. Kan kau minta, bukan Siapa bertanya bilang itu. lihat Tuhan? Saya baru ngomong. Saya hanya berdiskusi. Saya hanya Orang, menanya. udah kau jadi Kristen aja, sembah anak Gila manusia lo, berkelamin. gila. Sadar. Turun ada. Itu kenapa rusak peradaban gara-gara orang-orang beragama Kristen seperti tadi 2 orang Kristen yang kita lihat menolak KBBI, menolak Pintar. Bahkan ketika kita ajarkan KBBI aja mereka tolak. Kenapa? Orang-orang seperti mereka itu minim literasi, bangga dengan kejahilannya. Kenapa mereka seperti itu? Karena mereka punya doktrin. Doktrinnya apa? Kalau bersaksi itu ya harus melihat. Sementara para tokoh-tokoh mereka menggunakan kata syahadat untuk menyatakan syahadat nikah. Mereka adalah orang-orang yang satu minim literasi, yang kedua hanya bisa menggonggong. Maaf, aku nggak bisa menggonggong ya. Udahlah ya, udah kalian jadi Kristen aja, jadi penyembah manusia berkelamin aja nggak apa-apa. Makanya aku bilang Allah maha benar, Allah dengan segala firman-Nya. Kata Allah itu, kita tidak mampu mengislamkan, kita hanya menyampaikan. Biarkanlah mereka dalam kesesatannya, karena mereka menolak Pintar. KBBI aja mereka nggak paham. Masa 1 jam penuh aku ngajarin KBBI sama Oten? Bener aja lah. Oh, buat teman-teman yang ada di Indonesia, kalau kalian adalah guru bahasa, tolong kalian ajarkan orang-orang Kristen yang PA itu ya. Kasihan negara kita nih hancur gara-gara kebotolan mereka. Coba ajak mereka dalam berdagang, akalnya jalan. Coba ajak mereka dalam ilmu yang lain, akalnya jalan. Tapi dalam ketuhanan, hilang akal mereka. Masuk akal Tuhan mati? Masuk katanya. Itu bersaksi artinya apa? Melihat langsung. Sejak kapan? Contohnya kita bilang kan, di dalam saksi ahli. Itu tidak melihat langsung kejadiannya, tapi mengikrarkan, menyatakan dengan pengetahuannya. Pengetahuan itu bukan hanya sekedar dengan mata, tapi juga dengan rasio. Apakah kita mengetahui bahwa kita punya akal? Iya, apa kita melihat akal? Kita mengikrarkan nih, saya punya akal. Itu bersaksi namanya itu, mengikrarkan. Aku bersaksi, nggak perlu juga dengan kata-kata aku bersaksi. Tapi ketika kita bilang, saya berakal, itu kita bersaksi bahwa kita punya akal. Nah, ketika kita bersaksi bahwa kita punya akal, apa kita lihat akal? Tidak. Tapi kita menilai dari perilaku bahwa kita berakal. Tapi orang Kristen yang naik ke Komal tadi, 2 orang tadi itu tidak terima. Kenapa? Ya karena mereka nggak paham. Bukan nggak paham. Mereka menolak paham. Kognisinya lemah. Nggak ngerti. Ya. Makanya aku bilang, nggak gampang jadi apologet itu. Jadi ustadz mungkin agak lebih gampang, karena menasihati orang yang sudah berakal. Kalau jadi apologet itu menasihati orang yang berakal. ODGJ diajak bicara. Apa nggak hebat kami nih? Udah kayak psikolog, psikiater kami nih loh. ODGJ yang kita ajak bicara. Orang yang bilang Tuhan mati masuk akal, tapi bersaksi mengikrarkan nggak masuk akal katanya. Botolnya na'udzubillah min dzalik. Dan botol ini dipelihara oleh mereka.
Gitu loh ya. Munandar Dauli ya, naik ke atas sini, pakai KBBI mu sini. Yuk, Munandar Dauli ya. Jangan aku kau suruh-suruh, aku bukan pembantu kalian. Kebiasaan orang Kristen ini nyuruh-nyuruh orang dia. Dikira dia kita ini budak mereka, mentang-mentang mereka tuh membenarkan perbudakan dalam 1 Petrus pasal 2 nomor 18. Mereka ini terbiasa menjajah komal orang, menolak pintar. Abang Munandar Dauli naik bang, naik abangku ya. Bang Munandar Dauli, aku nggak mau disuruh-suruh bang, capek bang, disuruh-suruh tuh aku nggak mau. Naik bang, bantu aku di sini, buka abangku. Mak gak suka aku disuruh-suruh gitu loh. Capek-capek aku belajar untuk kembali mengajari, terus tiba-tiba disuruh-suruh, nggak boleh gitu. Silakan abangku bantu aku, bantu adekmu ini abangku, buka bang. Capek adek bang, Oten yang adek hadapi bang. Buka kem bang, silakan abangku, bantu adek bang, bantu adek. Assalamualaikum Uni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan abangku, bukakan bang. Saya belum bisa buka nih. Udah bisa bang nih. Coba. Ya saya tadi kan cek di ini apa di KBBI. Kata bersaksi itu kan menyatakan dengan sungguh-sungguh memang. Ya Otet bang, kita udah liatin KBBI arti kata saksi aja bahwa bukan cuma satu-satunya makna aja mereka tolak. Iya makanya. Aduh, Saya abang udah peringatan aku. aja arti bersaksi itu di KBBI. Ya ampun, kena pembatasan aku. Bang, turun dulu ya. Yalah, ya maksud. Teman-teman, belum masuk lagi ke ranah pembuktian Abraham adalah muslim secara esensial. Masih stagnan di kata saksi dan bersaksi. Gimana aku bilang mereka itu merusak peradaban, coba. Hama peradaban. Naiklah hama selanjutnya kalau gitu ah. Aku pakai akun satu lagi lah, naik. Bahaya nih akun aku nih. Aku naik satu lagi ya akunnya ya. Yang Uni lihatkan saksi, kata saksi aja artinya kata saksi aja mereka nggak paham. Kalian ini umat Islam pun jangan pancing aku loh untuk emosi loh. Kalian pikir gampang apa ngomong sama Oten koplak kayak tadi? Kata saksi aja, kita lihat akar katanya aja saksi. Itu nanti bersaksi dan menyaksikan. Sedangkan kata saksi aja mereka tolak kok di KBBI, apalagi kita kasih menyaksikan dan bersaksi. Kalau kalian merasa cukup mampu menjelaskan kepada Oten, kalian ajarkan ke Oten. Paling nggak bisa saya gitu disuruh-suruh gitu, apalagi di komal sendiri. Capek tau, kalian pikir gampang apa ngadapin ODGJ? Kita kasih KBBI aja mereka tolak. Kalian lah yang itu buka KBBI-nya. Suruh-suruh saya, jangan disuruh-suruh saya. Saya sudah bilang, saya bukan orang yang diperbudak siapapun. Saya membuka komal ini atas inisiatif sendiri untuk mencerdaskan anak bangsa. Yang nggak mau cerdas nggak ada urusan, biarkan mereka tenggelam dalam kejahilannya. Nah kalian kalau orang Islam merasa bisa menjelaskan, kalian naik ke sini, kalian jelaskan, kalian yang buka. Jangan saya kalian suruh-suruh. Emang pindah-pindahin kamera itu nggak mengganggu apa? Mengganggu tuh. Ya bukan apa-apa. Udahlah kita menghadapi ODGJ, mengikuti pula mau kalian semuanya. Jangan kayak gitulah. Harusnya kalian yang Islam ini membantu saya, meringankan saya. Malah kalian pula yang request. Naik ke sini bantu saya. Uni ini kata bersaksi nih. Halo dunia drama, muslim dan muslim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, brother. Muslim ya? Islam. Ya. Tapi Ada yang mau saya mau ini Uni, ada sedikit keresahan mungkin yang saya ingin sampaikan, tapi nanti minta tolong Uni jelaskan juga ya. Karena Waduh, saya nggak bisa bro. Ini komal diskusi lintas agama. iya mengenai Saya itu, nggak. mengenai itu. Oh, mengenai apa itu. tuh? Saya sering main ke tempat teman saya, mohon maaf yang mungkin kebetulan ekonominya menengah ke bawah. Nah, selama saya sering main itu, beberapa kali rumah teman saya itu didatangi oleh kayak apa ya? Kalau istilahnya Misionaris. nah, iya betul. Nah, ini yang istilahnya yang menjadi keresahan tadi. Bukankah itu melanggar undang-undang ya Uni?
Ya, laporkan ke RT setempat, brother. Laporkan ke RT setempat, laporkan ke orang-orang yang punya kapasitas. Ambil tindakan gitu aja, biar tidak terjadi nanti, takutnya nanti terjadi aksi-aksi anarkis nanti. Jadi Kalau memang itu Anda bisa melihat itu, Anda betul-betul mengetahui hal itu, laporkan aja, biar nggak ribet-ribet. Iya. Soalnya isu-isu agama dijadikan sebagai bahan pemecah belah umat sekarang, biar tidak terjadi nanti. itu nggak sekali dua kali Uni, beberapa kali. Padahal saya cuma main. Daerah mana tuh? Daerah mana tuh? Jakarta Uni, Jakarta Timur di Rawamangun. Jadi mereka datangin untuk menginjili gitu. Jadi kebetulan pas saya ini, jadi dia datang nih. Pertama kayak salam, terus langsung ini kayak minta izin masuk untuk bertamu gitu. Terus saya bilang mau cari siapa gitu kan. Bingung deh jawabnya. Enggak, ini izin masuk mau bertamu, mungkin kita mau kayak dengan bahasa silaturahmi. Cuman dengan penampilannya itu dia kan ini perempuan ya. Apa sih sebutannya kalau perempuan tuh dia penampilannya? Misionari juga. Enggak, Biarawati. Biarawati, ya benar, dengan penampilan biarawatinya. Terus saya bilang, terus langsung saya tegaskan di situ. Mbak, mohon maaf ya, saya berapa kali lihat Anda datang ke sini nih, tujuannya apa dulu? Saya langsung gitu ya. Langsung saya tegaskan. Kalau untuk penyebaran agama, silahkan kepada orang yang belum memeluk agama. Tapi kalau terhadap orang yang sudah memeluk agama, ini melanggar hukum loh, saya bilang. Melanggar undang-undang loh. Islam aja nggak pernah kayak begitu. Dia langsung pergi. Nah, jadi gini. Terus saya langsung tanya memang ke kita teman saya, akui ya. Memang kita akui kecurigaan di antara kita terkait ini sudah sangat-sangat meresahkan. Karena kita banyak melihat mungkin di video-video, di kesaksian-kesaksian orang, bahwa ada orang yang tahu bahwa adanya misi. Dan kita tahu memang misionaris ini memang ada. Sejak zaman dulu saya punya bukunya, ini nggak bisa dinafikan. Nah, jadi kekhawatiran umat Islam ini semakin kuat karena ini perkara akidah. Tapi saran saya kepada seluruh umat Islam yang ada di Indonesia, kita tidak perlu untuk bertindak terlalu agresif dan reaktif, karena itu takutnya adalah bahan framing bagi mereka. Takutnya nanti mereka maksud memang saya sengaja gini, untuk sikap kita itu gini, sikap kita ikuti konstitusi aja. Negara kita kan punya azas-azasnya. Negara kita kan punya tuh apa namanya tuh kayak jajaran stafnya, RT, RW, itu kan ada. Kalau tidak, kita langsung saja ke pihak kepolisian untuk mengawal hal ini supaya tidak terjadi kesalahpahaman di ruang publik, karena bisa jadi nanti terjadi kayak sikap intoleran nanti. Takutnya dari pihak Islamnya yang terlalu berlebihan, dan itu dijadikan bahan gorengan, atau bisa jadi memang ada kesengajaan. Itu yang coba kita tepis. Nah, supaya kita tepis, kita bersikap hati-hati dalam hal ini. Saran saya libatkan lembaga-lembaga masyarakat. Nah, Supaya itu nih, yang tidak. maksud saya tuh apakah tidak ada, kalau saya personal kan susah yang ngurusinnya ya, gitu loh. Nah, Ada API ada. Lembaga. Nah, Ada API di Jakarta ada. Coba nanti maksudnya- komunikasi dengan API. Pernah tahu ini enggak? Akun bernama Jibril Ardiansah atau yang berlogo-logo API Jakarta. Coba DM, usahakan aja. Effort antum yang dinilai oleh Allah. Usaha antum. Kalau saya nggak ada kaitan, saya nggak mau ya, karena saya nggak di Jakarta juga. Dan saya nggak mau saya tidak mau ngelibatin diri dengan ini karena saya harus belajar, Bang. Tugas saya ngajarin, tugas yang ngurusannya lain tuh. Nah, kita punya MUI dan mudah-mudahan ini kan disiarkan di YouTube nih. Mungkin ada yang disampaikan di YouTube, silakan sampaikan di YouTube. Himbauan kepada masyarakat atau lembaga masyarakat, silakan. Ini kita di YouTube nih. Silakan. Iya. Jadi saya sendiri menyaksikan bahwa adanya misionaris door to door, dari pintu ke pintu, dan entah sasarannya yang terlihat kondisi ekonominya menengah ke bawah. Bahkan ini bukan di daerah pedesaan ya, ini di kota besar, bahkan di ibu kota Jakarta. Nah, saya cuma berharap adanya lembaga atau komunitas atau yang lebih mempunyai kapasitas untuk menanggulangi pelanggaran-pelanggaran undang-undang yang seperti ini gitu. Itu yang diharapkan. Terima kasih Uni, itu aja. Ya, mudah-mudahan pihak terkait ya, brother kita ini sudah buka camp ya. Brother kita ini silakan yang bisa mengurusi ini silakan hubungi DM lewat via TikTok. Ngadoni di mute dulu ya, brother ya. Silakan teman-teman ya yang bisa DM Abang Dunia Drama ini
komunikasi dengan beliau untuk mengantisipasi supaya tidak terjadi kerusuhan, perang agama di masyarakat, agar tidak terjadi kecurigaan, agar tidak terjadi kemarahan publik karena adanya kecurigaan seperti ini. Teman-teman silakan diantisipasi lembaga-lembaga yang sudah punya ya, yang sudah berdiri APII, YPM atau apalah itu namanya. Mohon dipantau agar tidak terjadi kemarahan. Yang kita takut tuh bukan orang dimurtadin sekarang, karena saya percaya kalau seandainya orang Kristen menjelaskan agamanya, ya tidak akan ada yang murtad. Tapi kalau dikasih uang bisa, dan itu pilihan mereka, kita nggak perlu untuk memaksa. Tapi tetap itu melanggar hukum. Yang saya khawatirkan adalah mereka menggunakan cara-cara untuk memprovokasi agar umat Islam terpancing. Setelah terpancing baru di framing. Ini yang sangat berbahaya buat persatuan negara kita. Ya kenapa? Karena cara-cara seperti itu cara-cara yang pernah dilakukan oleh POC, David et Impera, ya. Apakah mereka tidak bisa lakukan? Bisa lah, namanya manusia. Yang dibahas agamanya mulu, debat akademis gagal terus, dihantam terus sama apologet Islam. Ya bisa jadi mereka melakukan hal-hal itu, spekulasi ya. Ini jangan dikatakan aku ini loh. Bisa jadi lah keburukan-keburukan itu terjadi baik Islam ataupun Kristen. Setiap umat Kristen dan Islam itu bisa jadi mereka itu berbuat salah karena mereka manusia, ya. Bisa jadi karena mereka mengatasnamakan agama dan mereka melakukan kesalahan, bukan berarti agamanya salah. Tapi mari kita sama-sama nih jaga keutuhan negara kita dengan mengawasi, melihat keresahan-keresahan masyarakat. Tolong ya pemerintah ya, jangan ikut campur kami masyarakat ini. Kalau masyarakat ikut campur nanti kayak dirimba kita. Ya kayak dirimba kita nanti ya. Hukum hutan nanti yang berlaku. Hukum rimba. Mohon ya kepada para masyarakat kita juga hati-hati, jangan main tuduh-tuduh aja. Jangan-jangan orang Kristen datang ke rumah kalian cuma buat bertamu. Gak apa-apa kalau mereka datang itu sebenarnya. Kalau saya mah seneng mereka datang. Serius. Kalau saudara kita Kristen datang dengan cara baik, datang ke rumah saya, ketuk pintu. Shalom Uni, shalom Ibu Pendeta. Saya mau ngajarin Kristen. Oh, ini yang saya mau. Ini yang saya mau. Ya, kenapa saya mau begitu? Ya justru saya mau banyak bertanya. Jadi gini Bang, di Rawamangun ya, di Rawamangun kan. Doakan saya cepat ke Jakarta, insya Allah. Biar saya yang ada di sana nanti nanya, ayo diskusi lintas agama aja, biar semua orang tahu nih agamanya mana yang bener yang salah ini. Enak saya. Kalau saya mah seneng orang Kristen nginjilin, kalau perlu datangin saya gitu. Saya mah pengen diundang ke gereja kali tiap hari, nanya doang satu pertanyaan tiap gereja, satu aja pertanyaannya tiap gereja. Serius. Kalau nggak bisa dijawab berarti kalian bohong. Udah gitu aja. Kalau nggak bisa jawab bukan berarti bohong dalam artian nggak bisa jawab yang pertanyaan konyol juga gitu loh. Ya nggak apa-apa. Saya mah justru seneng diinjili. Tapi masalahnya mereka yang nggak berani injili saya. Aku malah pengen bilang, injili aku. Aku seneng loh kalau mereka nginjilin aku loh. Ya, Abang rekam hal itu, laporkan ke pihak kepolisian supaya tidak terjadi kerusuhan di masyarakat. Kasihan negara kita ini. Udahlah masalah korupsi belum selesai, masalah perang agama pula yang mau dihadapi ya. Iyalah, pengen saya kali. nyeselnya nggak sempat ngerekam, dia udah langsung pergi. Ya udah gitu aja. Makasih informasinya abangku supaya kita bisa hati-hati ya. Uni terima kasih ya, saya sudah diizinkan naik menjawab. Boleh. Saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga dikasih Allah jalan keluarnya ya. Oke, saya turunkan abangku ini. Oke. Halo Ngadiono Jami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya cuma ingin menambahkan yang tadi. Menambahkan apa tuh? Bersaksi tadi. Ya silakan. Jadi dalam syahadat itu kan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah gitu. Jadi diksinya adalah bersaksi di situ. Dalam kamus besar bahasa Indonesia ini terdengarkan ya. Bisa berarti memberikan keterangan sebagai saksi dalam suatu peristiwa atau kasus. Berikut beberapa penjelasan lebih detail. 1. Menyatakan atau mengakui dengan sesungguhnya. Ini adalah makna dasar dari bersaksi. Seseorang yang bersaksi menyatakan sesuatu yang sebenarnya terjadi atau dia ketahui. 2. Menyaksikan atau menjadi bukti. Bersaksi juga bisa berarti menyaksikan suatu peristiwa dan menjadi bukti atas peristiwa tersebut. Oke, ya itu artinya.
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), bersaksi memiliki beberapa arti secara umum. Ini berarti menyatakan atau mengakui sesuatu dengan sesungguhnya. Nah itu nih. Oke abangku, makasih ya. Siap Uni, siap. Terima kasih, lanjutkan perjuangan Uni. Kami mendukung dengan. Aduh, maaf bang, kepencet bang. Aku pikir udah selesai. Ya silakan teman-teman ya. Gimana kita mau diskusi lintas agama ini? Gimana kita mau diskusi lintas agama ini? Sedangkan ini aja nggak jalan nih, tentang kata ini aja rempong kita. Gimana coba? Repot kita sama orang Kristen nih. Bahasa Indonesia aja nggak lulus mereka. Bahasa Indonesia aja mereka nggak paham. Halo, malah tahu. Halo, selamat pagi Mbak ini. Pagi dek. Agamanya apa dek? Nah, ini temanya apa nih Bu? Saya Kristen Bu ini. Oke, temanya adalah Kristen bertanya aja. Ya, mohon maaf nih Bu, ini nggak bisa on cam soalnya floornya masih sedikit belum memenuhi standar atau Boleh, syarat boleh. untuk on cam. Boleh dek, boleh. Nggak apa-apa dekku. Oke. Mungkin kita belajar bersama-sama Bu ya, mungkin yang mengenai tadi tentang bersaksi atau syahadat ya. Tadi kan saya sempat baca juga, kebetulan saya ikut tadi. Kalau tidak salah bersyahadat itu dalam bahasa Arabnya syada atau kesaksian atau bersaksi. Itu enggak Bu ya? Betul. Menyaksikan kesaksian. Entar. Perlu di Pak. Signalnya dek. Signalnya betulin dek. Ya. Dalam kata syahadat itu kan dalam bahasa Indonesianya saksi, menyaksikan, kesaksian, bersaksi itu semuanya kan berbeda itu. Duh, signalnya nggak bagus ada ini. Suaranya dek, suaranya putus-putus. Suaranya putus. Tapi tujuannya. Suaranya putus-putus dek. Suaranya putus-putus. Halo Bu. Apa? Suaranya putus-putus. Dengar apa kata? Ya lanjut. Ya, halo. Sudah dek. Halo, apakah sudah dengar Bu? Ya, kan tujuannya kan sama Bu, antara bersaksi, kesaksian dan menyaksikan itu kan tujuannya sama walaupun saksi, bersaksi, menyaksikan ya beda lah dek. Beda lah. Menyaksikan tujuannya beda, bersaksi tujuannya beda. Ya kalau menyaksikan melihat, kalau bersaksi menyatakan, tujuannya menyampaikan. Kalau menyaksikan bersaksi, kemudian kesaksian itu beda lagi tuh. Kesaksian isinya, isi dari apa yang disampaikan. Berarti tetap mengarah pada suatu peristiwa begitu maksudnya. Pengetahuan intinya mengarah kepada pengetahuan. Apa yang diketahui gitu. Ya, kan? Apa yang diketahui ini disampaikankah? Apa yang diketahui ini dilihatkah? Tidak semua pengetahuan itu hasil dari penglihatan. Apakah ilmuwan kita itu melihat dari hasil penglihatan? Tidak. Contoh, dunia makrokosmos, dunia mikrokosmos, apakah mereka melihat bagaimana Bima Sakti itu ada? Tidak. Dari hasil apa? Penelitian. Itu juga adalah menyaksikan dengan rasio, bukan menyaksikan dengan mata, menyaksikan dengan ilmu pengetahuan. Di situ. Jadi kalau kita bicara tentang pengetahuan itu bisa didapat dari adanya stimulus yang masuk ke telinga tuh. Dari penyampaian seseorang, atau dari apa yang kita baca, atau dari apa yang kita amati. Dapat kita pengetahuan menggunakan indera. Apakah semua ilmu pengetahuan itu didapat dari indera? Tidak. Contoh, dengan apa cara pengetahuan bisa didapat? Penelitian menggunakan indera. Contoh, virus itu bisa diketahui dengan indera.
Apakah ada orang yang bisa melihat virus tanpa melihat tanpa penelitian? Tidak. Kemudian, apakah orang bisa tahu dunia fisika kuantum? Tahu. Apakah kita tahu kalau kita punya akal? Tahu. Apa kita melihat akal? Jadi intinya tuh saksi itu bicara tentang pengetahuan. Apa yang kau ketahui? Yang kau ketahui Allah adalah Tuhan. Dari mana kau tahu? Dari hasil pembelajaran, dari hasil eksperimen. Nah, itu namanya bersaksi. Ketika menyatakan itu dia bersaksi. Jadi itu sebenarnya, cuman itu yang tidak kalian pahami sebagai umat Kristen. Menanggapi, Bu. Sekarang berarti ibu atau teman-teman muslim sekarang apakah bersaksi kepada Muhammad ataukah menyaksikan Muhammad atau gimana, Bu? Yang menjadi artinya bersaksi atau menyaksikan, Bu? Sekarang pertanyaan saya. Artinya Muhammad sebagai nabi gitu, bersaksi atau menyaksikan? Kami bersaksi, bersyahadat. Ya, bersaksi kan melihat. Ya Allah ya Rabbi, menyaksikan, melihat. Ya ampun. Nah, lagi-lagi bahas ini lagi. Kalian gini deh, kalau mau belajar bahasa Indonesia jangan sama saya lah. Coba kalian cari guru bahasa Indonesia kalian. Begini loh, Dek. Kalau misalkannya kalian itu belum lulus bahasa Indonesianya, jangan saya yang jadi sasaran ngajarin kalian bahasa Indonesia, Dek. Tadi kita sudah sepakati. Bahkan secara KBBI sudah ada. Bersaksi itu menyatakan, mengikrarkan dengan sungguh-sungguh, dengan keyakinan. Dengan keyakinan itu dengan cara apa? Bukan hanya dengan mata melihatnya. Memang dengan mata, tapi bukan melihat mata bahwa Nabi Muhammad Rasul seperti yang dimau Kristen. Tapi saya bisa membuktikan Nabi Muhammad Rasul dengan mata saya. Mata saya pakai buat baca hadis-hadis. Mata saya saya pakai baca sejarah. Saya lihat dengan kulit saya, bukan berarti saya merasakan, saya meraba. Bukan berarti saya melihat Nabi Muhammad utuh. Gitu. Saya bingung dengan kalian ini, orang Kristen aja itu pakai kata syahadat untuk syahadat Nikea. Lah kalian Kristen yang nggak pernah belajar bahasa ini tiba-tiba mengkritisi, entahlah, nggak tahu lah aku lagi ya. Masa kita stagnan di saksi bersaksi. Bersaksi itu menyatakan. Signalnya nggak beres nih. Aduh, gimana lah kita mau sampai ke taraf tinggi nih diskusinya nih. Signal dek. Gimana lah kita mau tinggi diskusi. Bentar dek, bentar dek, signal dulu perbaiki baru tapi dek. Halo, Bu, apakah sudah dengar? Ah, udah. Dek, kalau pakai tapi gini, Dek. Kalau mau bicara pakai tapi pakai data. Sudah. Dek, kalau mau pakai tapi pakai data. Gini ya, Dek. Tidak apa-apa kalian tidak paham. Saya kan bentar. Kamu mau bilang tapi kan? Tapi itu pakai data, tapinya. Tapi apa? Ini data. Ya. Sabar. Jangan tapi dengan ketidaktahuan. Saya tuh udah kayak ngajarin anak PAUD tahu. Kamu menjelaskan apa? Menjelaskan apa? Tapi dari beberapa literatur yang saya baca, bersaksi itu lebih mengarah ke sesuatu yang disaksikan secara langsung, bukan menyatakan atau apa. Itu dari beberapa literatur. Literasi apa yang kamu baca? Iya, itu KBBI itu bahkan mengarah langsung buat sesuatu yang kita ya coba buka KBBI-nya. Udah buka cam. Ya buka cam. Tadi kamu nggak lihat ya kami menampilkan KBBI tadi? Kamu nggak lihat ya saya menampilkan KBBI? Berarti KBBI-nya kita. Kok nyalahin KBBI pula ini anak? Inilah bahayanya kalau nggak ngerti bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia aja gagal mereka loh guys. Bahasa Indonesia loh. Mereka pakai kesyahadat menggunakan kaidah bahasa Indonesia. KBBI aja, cara membaca KBBI aja harus dijelasin kepada orang Kristen guys. Apa mungkin sampai kepada bentar dulu dek. Bentar dulu lah dek Kita itu udah pakai KBBI tadi loh. Saya pakai data, saya tunjukkan KBBI-nya. Masa saya ngajarin kalian cara baca KBBI? Aduh, rendah kali lah kok nis. Pantaslah kalian Kristen ini. Duh. Kok tululnya kok bisa maksimal gini ya kalian? Pantesan kalian Kristennya. Dek, KBBI itu poin pertama arti kata saksi, melihat. Ada yang namanya saksi, tidak semua saksi melihat. Aduh mak, mak. Dek, kalau kamu mau ajarin KBBI udah kamu belajar dulu sana, Dek. Belajar dulu sama ibumu sana, Bu. Gimana nih cara baca KBBI, Bu? Kenapa ada 1 poin, 2 poin, 3 poin gitu loh.
Jangan saya lah kamu paksa ngajarin KBBI do, balik ke SD kita ini ya Allah. Iya, ibu menjelaskan KBBI itu kan menjelaskan ada beberapa poin. Tapi yang melihat itu ibu tidak menjelaskan gitu. Coba menjelaskan poin pada kata melihat itu juga pada saksi itu. Saya kan sudah katakan, bersaksi itu menyatakan apa yang diketahui. Pengetahuan Melihat itu juga. bisa didapat dengan melihat. Pengetahuan Ya, itu melihat. bisa didapat dengan penelitian. Apakah ketika bukan kita ibu mengetahui lihat. bahwa kita punya akal, kita melihat Tidak akal? bersaksi. Tidak. Udah dek, kalau jadi Kristen aja lah dek. Kami tahu kok, kami tahu udah. Capek gue. Kognisi kalian ini kenapa sih kok rusak banget sih? KBBI itu saya definisi. Jika menjadi saksi gitu. Pertanyaan. Yang saya lihat adalah Al-Quran. Saya apa yang ibu lihat? Gitu. Al-Quran. Itu Al-Quran. Al-Quran. Dek, gini dek belajar bahasa Indonesia dulu ya, baru kesini ya dek ya. Nggak belajar bahasa Indonesia dulu sama keluarganya, baru sama Uni ya. Ya, kita lagi bahas masalah tinggi nih. Kita lagi bahas masalah teologi nih. Belajar dulu gimana gua mau bicara tentang esensial nih guys. Aduh, ya. Oke, kita pindah topik. Teman-teman Kristen, kalau kalian gagal dalam bahasa Indonesia, jangan ke saya belajar, ke keluarga dulu ya. Baru nanti kita bahas secara esensial. Tolong ya orang Kristen yang mau belajar KBBI, buka KBBI-nya, baca. Ya. Jangan saya yang suruh ajarkan kalian bahasa Indonesia di sini, capek tahu. Kok rendah kali sih kognisinya, masya Allah, tabarakallah. Pantes kalian Kristen, pantes. Udah kamu nanya aja, kamu bertanya aja dek. Kita topik apa nih ibu? Ibrahim adalah Muslim topiknya. Kalau pindah topik lain bisa. Yesus bukan Tuhan topiknya. Kristen salah mulu topiknya. Apa bu? Mohon ulang, soalnya jaringan saya jelek tadi. Kristen salah mulu. Yesus bukan Tuhan secara esensi. Itu topiknya. Terus dalam Kristen Islam, mengikuti berarti dalam Paulus, Islam Muhammad bukan- ada Tuhan gitu. Ya kan Apa sama ibu indika- mengikuti ya. Muhammad juga. Apa alasannya? Apa alasannya nak? Pantesan kalian Kristen. Dia bilang Ibu kalau ibu, kalau ibu Yesus untuk bukan menuhankan Yesus, ibu tidak Nabi sadar Muhammad memang bahwa bukan ya, Nabi Muhammad memang bukan Tuhan. Nabi Muhammad bukan Tuhan emang emang bener. Tuhan, tapi, Yesus bukan tapi ibu, Yesus bukan Tuhan, Nabi Muhammad bukan Tuhan. ibu Ya, emang tidak Nabi sadar Muhammad kalau bukan ibu Tuhan. menuhankan Nabi Muhammad gitu. Loh kok saya yang kamu bilang sadar Bukan ibu sadar? menuhankan, tidak sadar ibu menuhankan Nabi Muhammad. Ya, apa definisi Iya, menuhankan? ibu tidak sadar itu lagi menuhankan Muhammad. Iya, berarti kamu yang sadar saya menuhankan Nabi Muhammad. Iya, sadar saya. Ya, Ibu apa menuhankan Nabi indikasinya? Muhammad, saya Coba, sadar. Ibu apa kan nggak sadar. indikatornya? Ya, apa indikatornya? Apa definisi menuhankan? Ibu menuduh Tuhan Yesus. Apa definisi menuhankan? Pantes anak ini Kristen guys, bukan definisi, definisi itu deh. menuhankan itu mengikuti perintahnya. Oh berarti Mengikuti kamu kalau disuruh mamamu larangan-larangannya beli, itu artinya berarti kalau menuhankan. kamu disuruh mamamu beli kecap, kamu ikut, kamu menuhankan mamamu. Beda. Loh, katanya definisinya adalah mengikuti larangan dan perintahnya. Berarti kalau mamamu larang kamu keluar malam, berarti kamu menuhankan mamamu. Pantes kamu Itu Kristen beda deh. konteks, Bu. Beda konteks. Kamu yang memberikan definisi. Definisi menuhankan adalah mengikuti perintahnya dan mengikuti larangan, apa mengikuti perintahnya dan melanggar menjauhi larangannya. Kalian Kristen ini memang merusak peradaban. Udahlah, hama turun. Udah hama peradaban, belajar dulu sama mamamu bahasa Indonesia ya. Turun hama peradaban. Saya tidak berminat berbicara dengan semut. Mending saya bicara dengan semut. Makoli, Kristen. Inilah kenapa di abad ke-8 itu runtuh peradaban, karena Kristennya begini semua. Begini semua Kristennya. Ngomong doang, ngerti kagak? Kenapa dunia ini akan rusak kalau Kristen mayoritas? Karena nih, Kristen-Kristennya begini kognisinya. Rusak peradaban. Ngomong sesuai dengan, nih satu lagi nih contoh. Lihat nih, hama peradaban nih. Pantesan Kristen agamanya. Halo bakso. Halo.
Siang. Berdosa aku lama-lama nih ya Allah. Siang Bang Bakso, silakan Bang. Tema Iya. kita adalah Ibrahim adalah Gini loh, Islam. gini loh, Kak. Kakak itu diskusinya sepertinya nggak ini, Enggak apa? nggak dewasa, nggak menanggapi. Ya udah ngapain kesini lah? Ngapain kesini kalau saya nggak dewasa? Mulai tadi saya ikutin kakak. Ngikutin. Dominasinya terlalu ini loh, terlalu diskusi ini didominasinya terlalu kakak. Oh iya yang dong. dominasi semua. Kan room saya. Artinya gini loh. Artinya ketika kakak menanyakan menuhankan itu bukan karena kita disuruh orang tua, kita jadi menuhankan orang tua. Apa sih? Kamu di sini mau ngapain? Kalau mau ngajarin saya jangan kamu lah, guru yang ngajarin saya. Gini, Kamu gini pula loh. mau ngajarin aku. Bukan menuhankan Mau itu bertanya tadi atau mau menjelaskan? menurut kakak menuhankan itu apa coba? Mau bertanya atau mau menjelaskan kamu? Yang ditanya tuh kamu, ini punya room saya ini. Saya nggak mau orang-orang botol ngajarin Tadi di sini. saya Kamu mau tanya. bertanya? Kakak tadi bilang menuhankan. Menuhankan itu Pantes sebentar lagi Indonesia ini bakalan runtuh. Kognisi orangnya kayak gini semua, kualitasnya. Ditanya apa, jawabnya apa? Saya tanya, kamu mau bertanya atau mau menjelaskan? Menuhankan, nggak ngerti bahasa Indonesia, otak, duh kognisinya dibawa kerak kalian itu loh. Naik lagi dia ke sini. Udah turun dulu lah. Enggak, saya nggak mau berhadapan sama kera. Apain kau naik ke sini? Pantes mereka tuh Kristen, pantes. Bang, ini kan room saya. Di sini yang ngatur tuh saya. Yang saya tanya itu, kau buka room, Anda kan naik ke sini wajar tuh orang ngapain? Iya, Ya Anda bertanya. ngapain di sini? Bertanya. Yaudah bertanya aja, silakan bertanya aja. Definisi menuhankan itu menurut kakak apa coba? Menuhankan itu dari kata abada, dari kata mengilahkan, artinya mengkultuskan, kemudian menjadikan dia adalah sebagai entitas yang diibadahi. Makanya ada dalam kaidah bahasa itu kata abada dan kata sajada, lautria dan juga proskunio dalam bahasa Yunaninya. Dalam bahasa Ibrani saca atau avodah itu beda. Nah jadi kata avodah dari kata abada atau kata latria itu mengkultuskan, mengilahikan, menggantungkan segala kehidupan kepada dia satu-satunya sebagai sembahan yang dianggap, yang dipercayai sebagai pencipta langit dan bumi. Itu lengkapnya arti menuhankan. Atau menjadikan dia sebagai tujuan, arti kehidupan kita satu-satunya. Makanya ada menuhankan hawa nafsu, menjadikan hawa nafsu sebagai tujuan atas segala azas kehidupan. Ya turunlah kau yang tanya hantu belau. Turun kau yang botol, kok aku pula yang kau ajari. Kau bertanya, katanya kau yang nggak mampu mencerna bahasa aku, kau yang botol. Mamakmu kau sudah ajari kau, mamak kau pun ditamparnya muka kau ini. Kau kujelaskan pakai bahasa indah, malah kau pula bilang aku mutar-mutar. Hantu belau, pantas kau Kristen. Udah mamakmu aja suruh kau berdiskusi agama sama kau. Nggak sanggup aku. Naik lagi dia. Udah nggak usah kau naik. Di bawah aja kau tapping-tapping layar, tap-tap layar. Inilah kenapa mereka Kristen. Yang mereka butuhkan itu bukan ilmu. Yang mereka butuhkan itu adalah bagaimana doktrin botolnya bisa dilancarkan, disiarkan ke seluruh penjuru. Kita ngejelasin dengan cara baik, santun. Kok muter-muter katanya. Artinya mereka nggak butuh jawaban. Yang mereka butuh itu berpolemik dengan ketidaktahuannya. Capek kita ini, ya. Orang oten pula yang mau mengganggu mentalku. Nggak bisa, nggak ada guna kalian itu hidup. Kalian tuh hama peradaban, betul-betul hama peradaban. Jadi orang Kristen yang naik kokomal kita rata-rata itu bukan orang yang mau belajar atau mengajarkan.
Tapi orang yang mau memperlihatkan kebotolannya, ketidaktahuannya, dan mereka bangga dengan itu. Seperti itu ya. Dia yang nanya, kita yang jelasin. Dia pula yang bilang mutar-mutar katanya. Dia yang masuk-masuk ke komal kita. Ngapain lagi kau kesini? Kau ngapain? Nggak tahu malu kau loh. Aku nggak punya harga diri kali loh. Katanya Rum ini nggak dewasa, kau tetap di sini. Laki-laki nggak punya harga diri. Jangan muter-muter ke sana ke sini. Ya udah kau nggak usah nanya aku lah. Ringkas saja. Ya kalau kau pengen ringkas, kau pergilah, mamaku suruh ajarin. Ya menuhankan itu menghambakan diri, kan gitu. Artinya kita ya udah kau. Ya, sejak kapan kami Gak usah ini iya, bahasa ya turun tuh. Ya udah kau ajak mamakmu ngomong ya. Ajak ke mamakmu ngomong ya. Kayaknya mamakmu aja nggak sanggup ngadapin kau. Berakhir sudah diskusi dan debat para apologet Islam yang telah memberikan kita ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Semoga ilmu yang kita dapat dari diskusi dan debat ini dapat membentengi kita dari permutatan, yang mana pada saat sekarang banyaknya misionaris-misionaris mencari muslim yang awam untuk dimurtadkan. Saya akhiri video ini. Terima kasih kepada saudara-saudari muslim semua yang telah mengikuti diskusi ini sampai habis. Sampai ketemu lagi dan nantikan video-video diskusi dan debat apologet Islam selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.